Oke, balik sini. Malah ini. Ayo. Sekarang. Oh iya. Nampak ni singkuru. Kemudian aku tahu. Amin. Kita udah berwudu dan kita akan menuju ke makam Mbah Wali Mublak. Tempatnya di pemakaman umum desa setempat. Tempatnya juga asri. Ini makamnya. Kita naik. Itu tempat lokasi tempatnya makam Mbah Wali Mublak. Kecil sederhana tapi sangat bagus dan terawat. Assalamualaikum. Ini makamnya, ornamelnya diukir kayu jati. Dan ini sampai sini sama kayak Mbah Wali Mublak, sesepuh dan cikal bakal desa sini. Nggak ada penerangan listrik. Kita coba keluar dulu sebentar sebelum kita itu berzikir, bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedikit mencoba untuk menjelaskan bahwasanya beliau Mbah Wali Mublak
itu berasal dari Jawa Timur dan masih ada kaitannya dengan kerajaan. Beliau seorang pejuang dan menyebarkan agama Islam di wilayah Kendal dan sekitarnya. Beliau ahli agama serta cikal bakal berdirinya Desa Kaliangar, Dukuh Kaliangar, Kelurahan Sodorejo. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus bangsa hendaklah kita menjaga, merawat, jagar budaya, makam-makam leluhur kita, makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Jangan sampai generasi penerus bangsa kita kepaten obor ataupun kehilangan sejarah-sejarahnya. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan makam leluhur kita. Jangan sampai ada orang asing yang memanfaatkan, mengaku bahwa leluhur kita itu adalah leluhur mereka. Kesampingkanlah ego kita masing-masing, kesampingkanlah perbedaan pemahaman kita masing-masing. Setiap manusia mempunyai pemahaman yang berbeda-beda, tapi jangan sampai pecah belah dan saling dengki mendengki, mencaci maki, menghardik dan mensyirikkan amaliyah orang lain. Kita bersatu padu, guyub rukun menjaga makam-makam leluhur kita. Ziarah kubur, ziarah makam aulia bukan amalan syirik ataupun sesat ataupun bid'ah. Yang jelas kita tujuan pertama memperkenalkan sejarah makam leluhur-leluhur kita biar enggak hilang sejarahnya, dan tujuan yang kedua kita bisa introspeksi bahwasanya kita suatu saat juga akan mati. Yang ketiga kita mencontoh perilaku kekasih-kekasih Allah, leluhur-leluhur kita yang telah berjasa demi nusa dan bangsa serta demi kemaslahatan umat. Contohnya orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orangnya diangkat derajatnya. Makom itu derajat. Kalau ini kuburan, tapi kata-kata makom ataupun makam itu makomnya seseorang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha mencontoh makam beliau. Kita mencari makamnya kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara kita bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Penilaian Allah Subhanahu wa taala biar kita mulia di hadapan Allah. Kita enggak jangan terpengaruh akhirnya kita pesimis ataupun kita semangat karena ada penilaian orang lain yang kita berburuk sangka ataupun penilaian negatif. Acuhkanlah ataupun singkirkanlah penilaian orang lain, karena yang menciptakan surga dan neraka hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Maka kita nggak usah peduli dengan omongan orang lain, kedengaran orang lain ataupun hardikan cacian orang lain, makian orang lain. Kalau ada orang yang bilang ini nggak baik karena syirik, perlu mengkaji ulang, perlu luruskan lagi, jangan dangkal pola pikir kita dalam mengajar atau belajar ilmu agama Islam lebih dalam dan lebih benar lagi. Jangan hanya belajar sampulnya saja terus melihat orang lain, amalnya orang lain dibilang sesat, yang menurut dia itu yang paling benar. Kita nggak akan repot-repot berdebat dengan orang yang dangkal pola pikirnya. Orang yang dangkal pola pikir dan orang yang bodoh akan membenci kita karena amalia kita. Dan kalau dinasihatin pun dia akan membenci karena dangkalnya pola pikir. Kita berdebat orang yang berakal. Niscaya orang yang berakal akan berpikir, buat apa untuk berdebat? Lagian perdebatan pasti akan membela kebenaran kita masing-masing. Alangkah baiknya kita menghindari perdebatan. Kalau kita berhadapan dengan orang yang bodoh, dangkal pola pikirnya,
kita berdebat, lebih baik kita diam, dan kuncinya hanya diam. Mari kita generasi penerus bangsa, hendaklah kita menjaga, merawat cagar budaya, makam-makam leluhur kita, dan aulia wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Nusantara ini, khususnya Mbak Wali Mublak yang terletak di desa Dukuh Kaliangar, desa Rodo Rejo, kecamatan Kabupaten Kendal. Ini kecamatan Boja kalau kita lihat. Oke, demikian saya akhiri karena saya akan bertafakur bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pusaran makam beliau Mbah Wali Mublak. Semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga lancar segala keinginan kita semuanya, semoga diberi keberkahan dan diberikan kemudahan dalam suatu keinginan kita, hajat-hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tidak mengurai rasa hormat kita saya kepada rekan-rekan semuanya, dan apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.